terakhir kita bahas untuk melanjutkan kajian masalah syarah hadis Arba'in An-Nawawi. Ini syarah ringkas ya, syarah ringkas. Kalau dijelaskan itu bisa makan waktu yang sangat lama. Sudah murojaah ya. Jadi saya harap ketika kajian harus sudah hafal hadis ya. Ini hadis tentang niat. Sebelum mulai silakan baca bersama-sama terkait hadis tentang niat. 1, 2, 3 silakan. Insyaallah kita selesaikan kajian syarah hadis Arba'in nomor pertama ini. Minggu lalu sudah Ustaz jelaskan masalah hadis ini dari mulai periwayat hadis ya, surat hadis. Surat hadis ini siapa? Adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. An Amiril Mukminin Abi Hafsin. Abi Hafsin itu Hafs artinya adalah singa. Amirul Mukminin adalah julukan daripada Sayyidina Umar bin Khattab yang dulu Ustaz bahas. Secara bahasa dia adalah khalifah ya, atau status presiden. Secara sejarah Umar bin Khattab ini enggan disebut sebagai khalifah karena ada penyetaraan dengan Abu Bakar As-Siddiq yang dimana Umar memiliki sifat tawadhu, zuhud gitu ya, berat untuk menanggung beban amanah yang telah dilakukan Abu Bakar As-Siddiq. Ya, dengan ketawaduannya Umar tidak mau disebut khalifah, akhirnya disebutlah Amirul Mukminin. Gitu. Lanjut ya, panjang saya bahas. Langsung aja ke Abu Hafs. Abu Hafs ini adalah kunyah udah bahas minggu lalu. Yaitu adalah salah satu sunnah ya, atau kebudayaan sahabat atau orang Arab dulu yang dijadikan kebiasaan oleh Nabi, oleh para sahabat. Jadi ini budaya Arab yang dijadikan kebiasaan oleh Nabi dan para sahabat. Termasuk siapa yang memberi kunyah Abu Hafs? Yang memberi kunyah Abu Hafs adalah Nabi Muhammad SAW kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wah, Zam-Zam ditulis ya. Diingat aja, nggak apa-apa, terserah antum. Diingat nanti baru poin-poin fikih hadisnya atau syarah hadisnya ditulis. Bebas lah, silakan. Ditulis bagus, dihafal lebih bagus, ditulis dan dihafal bagus. Tapi Imam Syafi'i sendiri yang ulamanya cerdas, pintar dan cepat dalam menghafal, itu memerintahkan kita untuk menulis juga. Padahal beliau orang yang cerdas. Dan pernah Imam Syafi'i menulis dengan tangan, jadi tulis kosong gitu ya, telapak tangan. Saking tidak ada buku gitu. Karena dengan menggerakkan tangan menulis seperti ini, Imam Syafi'i langsung hafal. Jadi yang Zam-Zam lakukan bagus ya. Seperti mahfudhat yang sering kita dengar, ikatlah ilmu ya, ikatlah ilmu dengan tulisan. Karena ilmu itu ibarat hewan liar. Hewan liar itu kalau tidak diikat kabur. Coba aja beli sapi atau domba, itu bukan liar ya, ternak malahan. Antum simpan di luar, insya Allah dijamin hilang, baik hilang sendiri atau diambil orang lain. Itu enggak Ustaz, domba saya udah kayak kucing Ustaz, nggak bisa. Saya belum nemu domba kayak kucing gitu, nyamperin gitu kan. Jadi ikatan itu tulisan ya, sedangkan hewan liar adalah ilmu. Abu Hafs itu kunyah yang diberikan sultan. Jadi Nabi itu kadang memanggil Umar dengan Abu Hafs. Kemudian juga Umar juga disebut sebagai Al-Faruq ya, orang yang tegas membedakan mana hak dan batil, pembeda hak dan batil. Ini kalau dibahas bisa 1 tahun masalah Umar bin Khattab. Filmnya aja 30 episode ya. Itu.
Artinya adalah singa. Di sini ada dua sebab ya kenapa dia Abu Hafs. Pertama, tadi dijelaskan oleh Ustadz, ini sebutan yang disebutkan Nabi. Nabi itu kalau ada nama sahabat yang kurang baik dirubah jadi baik. Makanya kalau ada mu'alaf kan namanya dirubah menjadi nama-nama yang Islam. Nama siapa? Michael, kita rubah jadi Muhammad Michael. Wah, itu. Nah, pertama disebut Abu Hafs karena ini adalah Abu bapak yang Hafs singa. Umar itu punya sifat pertama kuat jasadnya. Yang kedua cerdas pikirannya. Jarang ada seorang laki-laki memiliki dua karakter sekaligus, kuat jasadnya, cerdas pikirannya. Itu. Sampai-sampai kata sahabat pernah melihat Sayyidina Umar ini mendudukkan kuda hanya dengan satu tangan gitu. Jadi dipegang telinga kuda, kemudian didudukkan kuda dengan satu tangan. Silakan jam-jam berangkat ke GBLA ada kuda coba. Kalau memang bisa dengan satu tangan, paling antum digigit atau ditendang. Gitu. Kudanya besar. Setelah duduk kuda baru Umar naik. Gitu. Jadi ditundukkan tuh hanya dengan satu tangan. Ini ke bawah. Sahabat yang lain nggak bisa. Ya, sahabat. Ini Umar aja yang bisa. Kemudian juga di Mekah ada dua asyadullah ya, singa Allah itu ada dua. Kalau di kita bukan singa, kalau udah masuk Asia bisa disebut macan lah ya, macan. Karena nggak ada singa di Indonesia kecuali kebun binatang mungkin. Jadi singanya kalau di Indonesia singa tuh. Pertama singanya itu ada Umar bin Khattab. Di singanya Mekah itu ada Umar bin Khattab, yang kedua ada Hamzah bin Abdul Muthalib. Seluruh kota Mekah sudah tahu dan seluruh begal juga tahu gitu. Jadi di kota Mekah itu di padang-padang pasir yang tidak ada rumah-rumah, sama kayak di Indonesia kalau ada jalan sepi penuh kebun nggak ada rumah itu ada begal berarti. Sama di Arab pun ada begal, nanti diambil kendaraannya, kudanya, ontanya. Tapi begal ini tidak berani kalau yang dihadapi adalah Umar atau Hamzah bin Abdul Muthalib paman Nabi SAW. Wah begal kan, kita kan kabur kan, aduh ya udah daripada nyawa melayang kasih aja. Emang seperti itu. Kalau di begal ya kasih aja, nggak usah ngelawan. Serahkan motor ya kasih, ambil. Sekaligus belajar tentang marifatullah gitu. Ya udah titip dari Allah, ya ambil. Beli lagi gitu. Kan kalau nyawa hilang kan nggak bisa beli. Di mana isi uang? Atau memperjuangkan, misalkan contoh memperjuangkan melawan begal. Contohnya ya, ini bukan di jalan tapi di rumah, misalkan datang ke rumah dan di rumah itu ada anak istri. Ustaz udah punya anak, udah punya istri. Ini kalau begal macam-macam takutnya anak istri terancam. Kita melawan, sakit, mati itu bisa syahid. Memperjuangkan harta keluarga itu. Nah ini begal zaman dulu nggak berani. Kalau yang dibegal itu Hamzah atau Umar bin Khattab. Wah begal turunkan, turun aja. Langsung diajak tarung semuanya, maju semua. Wah, sebut siapa? Saya Hamzah bin Abdul Muthalib. Saya Umar bin Khattab misalnya. Udah terkenal, kabur nggak kan bener ini mah. Kalah kita semua, udahlah. Ini kalau sekarang kayak apa ya? Mike Tyson lah itu. Mike Tyson kan satu kali tonjok tuh, antum bisa kanker otak. Mike Tyson. Sekarang Mike Tyson umurnya berapa? Hampir 60, 60-an. Tapi kekuatannya luar biasa. Nah Umar itu sama ya. Ditonjok oleh siapa? Misalkan ketua santri siapa? Itu ketua santri itu. Ajenal. Sama Umar tuh beda. Ajenal tonjok perut saya, paling sakit mual sedikit lah. Tonjok sama Umar, itu ke usus, jantung, hati. Dan Umar ini dalam sejarah dia kalau berantem tidak 1 lawan 1, 1 lawan 10, lawan 8, lawan 14. Pernah nggak berantem? Gitu. Gini. Makanya Nabi berdoa agar diberikan hidayah di antara salah satu kedua Umar. Ya. Itu Abu Jahal, namanya Umar Abu Jahal ya. Dan Umar bin Khattab. Ternyata doa Nabi terkabul.
Nah, lanjut setelah Umar ya, saya percepat Umar bin Khattab radhiyallahu. Ini banyak hikmah. Kalau punya anak bagus kasih nama Umar, bagus sekali. Orang soleh, khalifah Nabi, sahabat Nabi, tegas, pintar, cerdas. Dan saya berharap santri memiliki karakter seperti Umar gitu. Tapi jangan salah kaprah, galak. Umar itu walaupun galak, jangan salah menafsirkan galak. Umar itu menangis di saat melihat rakyat atau sahabatnya kelaparan. Jadi Umar tuh hatinya paling lembut. Kalau lihatnya, tapi kata para sahabat Umar tuh kaku. Jadi ketika pengangkatan khalifah banyak sahabat yang kurang setuju karena sifat Umar kaku. Di balik kekakuan ini tegas. Umar itu menangis kalau di hadapan Allah ketika salah satu rakyatnya tidak makan. Gitu. Saking takutnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hal yang perlu diambil. Tegas dalam agama, tegas dalam menyampaikan kebenaran, kebaikan, tapi lembut juga ketika melihat orang lain terzolimi, bantu, merasa kita bertanggung jawab. Kemudian sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Bahwa segala sesuatu berdasarkan niatnya. Dan kemudian dan sesungguhnya seorang hanya akan mendapatkan sesuatu juga berdasarkan apa yang diniatkannya. Ini syarah hadisnya. Syarah hadisnya itu penyebabnya dulu sahabat. Namanya siapa? Orang ini hijrah ya. Hijrah. Cuman hijrah karena seorang wanita namanya Ummu Qais. Jadi hijrah tujuannya ingin menikahi seorang wanita. Itu. Makanya kan di akhir hadis tadi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha au imra'atin atau aw imra'atin, bebas baca gimana aja. Imra'ah ini perempuan, awewe, akhwat gitu. Ya, perempuan. Jadi seorang sahabat hijrah karena Ummu Qais ini. Tapi insya Allah nanti di depan kita bahas. Terkait takhrij hadis ini udah usah jelaskan. Hadis ini dikeluarkan oleh salah satunya Imam Al-Bukhari. Itu di nomor paling awal ya tentang niat. Makanya para ulama memberikan nasihat kalau antum suatu saat jadi ulama, membuat sebuah kitab, pertama kali yang harus ditulis yaitu bab tentang niat. Ini diaplikasikan oleh Imam Bukhari, diaplikasikan oleh Imam An-Nawawi di Riyadhus Shalihin, di azkarnya ya. Azkar itu zikir-zikir. Jadi zikir pagi petang tuh nanti ada kitab induk zikirnya, ada nama bukunya azkar, itu nama kitabnya azkar. Komplit bacaan terkait zikir. Hadis ini menjadi hadis yang sangat penting sekali dalam agama Islam, karena ini menjadi pokok yang sangat penting. Bahkan Imam Abu Dawud ini mengatakan bahwasannya hadis ini adalah separuh daripada agama. Wah, saking pentingnya. Separuh dari agama. Kalau separuh agama penting gak ini? Aduh, hadis Spiderman. Saya tak. Jadi hadis tentang niat, kedudukan antum nanya, Ustaz, apa pentingnya niat? Maka Imam Abu Dawud mengatakan hadis tentang niat ini adalah saking pentingnya seperti separuh dengan agama ya, separuh agama. Setengahnya agama tuh ya ini hadis tentang niat. Kemudian Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal ini guru dan murid yang luar biasa. Ulama-ulama yang mungkin saat ini jarang ya, atau bahkan tidak ada ya. Tapi ada ya, insyaallah ada. Ulama yang kecerdasannya seperti Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal. Bahwasannya hadis tentang niat itu saking penting dan besarnya maknanya, ini mengandung sepertiga ilmu ya, sepertiga ilmu. Hal itu dikarenakan usaha seorang itu terlepas dari tiga hal. Pertama karena hati, kedua karena lisan, ketiga karena tingkah laku. Dan niat itu terdapat pada hati. Kalau kita ambil kesimpulan ulama Imam Abu Dawud, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, ini menggambarkan saking besarnya kedudukan hadis ini atau makna tentang niat, sampai-sampai Imam Abu Dawud mengatakan separuh agama adalah hadis tentang ini, niat.
Dan ini terbukti Ustadz pernah sampaikan di beberapa, hampir semua kitab fikih lah ya, hampir semua kitab fikih. Pasti niat itu dimasukkan ke dalam rukun ibadah. Betul. Kemarin kita bahas tentang rukun wudu. Di Minhajul Muslim ada 6 rukun. Yang pertama tentang niat. Di kitab Safinah ada 6 rukun. Yang pertama tentang niat. Rukun itu apa? Hal yang wajib dilakukan. Kalau tidak dilakukan, ini niat gak ada, ibadah antum tertolak dan ibadah antum tidak sah atau batal. Itu. Kemudian Imam Bukhari ya, Imam Bukhari misalnya menjadikan bab niat di awal kitab sahihnya. Begitu juga Imam An-Nawawi yang tadi Ustaz sebutkan ya, Imam An-Nawawi. Ya salah satu yang kita bahas hadis arba'in yang pertama tentang apa? Nah itu ya, tentang niat. Ustadz lupa nih, adab sebelum mempelajari sebuah buku atau kitab itu kita mengenal sosok ya, mengenal sosok. Siapakah Imam An-Nawawi? Itu, ini ulama besar, bukan tukang bakso ya, ulama besar, ulama yang bermadzhab Imam Asy-Syafi'i. Imam An-Nawawi ini dilahirkan pada bulan Muharram tahun 631 Hijriah di Nawa. Jadi Nawawi itu adalah laqab yang dilaqabkan kepada kampung. Zam-zam dari Ciparai. Jadi gimana? Jam-jam al Ciparai gitu. Itu. Jam-jam dari Bandung tuh. Maka Ustadz Zam-zam al Bandungi itu ya. Zam-zam dari Indonesia, Ustadz Zam-zam Al-Indonesi, Indonesia itu. Atau Syekh dari Mesir disebut misalkan Syekh Ahmad Al-Misri, berarti dari Mesir. Terus siapa? Jenal dari Jongol, maka Jenal Al-Jongoli gitu ya. Selanjutnya dari kecil Imam An-Nawawi ini saya lupa ya, bahas dulu sedikit Imam An-Nawawi. Dia punya sifat gak mau main sama teman gitu. Gak mau main sama teman. Kalau kita kerjaannya main sama teman gitu. Dari kecil kan mufti main keleci, gambar, gepok, Yu-Gi-Oh, apalagi semua bukannya main. Ramadan main monopoli gitu. Imam An-Nawawi itu enggak. Ini persis sama seperti almarhum Pak Habibie, presiden kita dan termasuk 100 orang tercerdas di dunia. Pak Habibie kan yang pertama kali buat pesawat terbang di Indonesia. Kalau nggak ada Pak Habibie nggak ada pesawat terbang tuh, ya. Ini luar biasa. Dan beliau Islam, ahli tahajud juga, sering tahajud, ahli sholat. Sama kayak Pak Habibie. Jadi sejak kecil nggak mau main. Kenapa Ustaz tidak mau main? Karena sifatnya ketika kecil ini suka baca buku. Zam, ayo main. Ganggu aja. Gitu kan, lagi baca sama kan baca buku. Zam ayo main. Duh, tidur. Mana baca. Kalaupun main bawa buku. Misalkan petak umpet nih, maka Zam-Zam nyumput atau bersembunyi di pohon yang paling tinggi yang enggak diketahui teman-teman, bawa buku lagi. Zam-Zam mana ya? Baca buku. Kemudian setelah dewasa ya, berusia 18 tahun Imam An-Nawawi ini ya, dia belajar memulai rihlah talabul ilmi ini. Kalau santri masuk ke Mantafid Al-Fat, Imam An-Nawawi juga tinggal ya, masuk ke pesantren Ar-Rawahiyah di dekat Al-Jami Umami ya. Dan jadilah sebagai santri seperti antum semua. Saya menyebut antri tadi ya, antum. Kalau ngajar akhwat kemarin jadi suka salah sebut. Yang luar biasa pernah Ustaz sebutkan, Imam An-Nawawi ini ketika belajar di sana ya, di daerah pesantrennya, itu satu hari belum mempelajari 12 pelajaran dan satu hari mengikuti 12 halakoh. Santri PKI untuk hari Rabu ya, hanya ada 2 halakoh secara Inggris, halakoh Quran dan tahfidz, siangnya kajian umum gitu. Imam An-Nawawi 12. Jadi satu hari ikut 12 halakoh dan 12 pelajaran.
Sehingga tidak aneh jika banyak sekali karya-karya Imam An-Nawawi ini. Salah satu yang kita kaji sekarang, masjid mana yang tidak mengenal Riyadhus Shalihin? So, betul nggak? Riyadhus Shalihin ini kecuali itu nggak ngaji gitu. Riyadhus Shalihin itu apa ya? Komik gitu kan? Bukan lah. Kitab hadis ya. Kemudian santri mana yang tidak mengenal hadis arba'in? Dan itu baru hanya salah satu karya kecil. Ini kita bahas tuh karya kecil, tipis kan hadis arba'in. Pasti sarahnya tebal, ini sarahnya. Sarah yang Ustaz pakai kitab Al-Wafi. Ya, Al-Wafi. Ada 415 halaman. Ini yang karya kecil, karya kecil. Karya besarnya ada Al-Minhaj, Syarah Sahih Muslim. Kemudian ada Al-Majmu', Syarah Al-Muhadzab. Nah, ini udah diterjemahin sama pustaka kalau beli gitu ya, kalau beli antum. Kalau nggak salah sama penerbit pustaka Azam. Azam. Jadi ada kan banyak ya, misalkan ada Umul Qura, pustaka Imam Syafi'i, pustaka apa lagi banyak lah ya. Darul Haq ya, sering dengar. Nah, ini pustaka Azam, penerbit Azam. Kata Ustaz tadi hadis arba'in An-Nawawi kecilnya kecil dibandingkan Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab ini. Ini diterjemahkan dengan jumlah jilid 32 jilid. Jadi Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab itu ada 32 jilid oleh pustaka Azam. Kemudian ada Al-Minhaj ya. Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim. Itu juga sama, kalau tidak salah sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dan ini pun berjilid-jilid sama ya, berjilid-jilid. Tapi lebih banyak tadi Syarah Al-Muhadzab tadi ya. Bedanya apa? Kalau itu fikih. Tadi fikih. Kalau Al-Minhaj itu adalah syarah daripada kitab Sahih Muslim karangan Imam Muslim. Gitu. Imam Muslim, Imam Bukhari itu guru sama murid. Tapi luar biasa, mereka semua menjadi orang-orang yang sampai detik ini karyanya dijadikan sebagai rujukan kedua setelah Al-Quran, yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Beres. Saya nggak akan bahas lagi, lama, banyak, keburu asar ya, jam 1:30. Nah, tadi Ustadz bilang bahwasannya hadis ini karena ada seorang laki-laki atau sahabat ya yang hijrah karena seorang akhwat. Nah, saya tanya, santri di sini ngapal Quran karena akhwat atau karena Allah nih? Ada yang karena akhwat? Itu yang dari Sumedang tuh siapa? Aska udah tunangan Aska? Belum. Bising Aska masuk ke pondok itu karena sudah tunangan, dan ketika tunangan calon mertua bilang ngapal Quran dulu baru boleh nikahi anak saya. Wah. Gitu. Ini kejadiannya sama ya seperti hadis arba'in nomor pertama ya. Imam At-Tabrani ya meriwayatkan dalam Al-Mu'jam Al-Kabir dengan sanad yang perawinya adalah terpercaya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Dia berkata, dulu di antara kami ada seorang laki-laki yang meminang seorang wanita. Nah, dipinang. Laki-laki meminang seorang wanita yang bernama Ummu Qais. Itu tapi ditolak. Ditolak sama Ummu Qais ya. Atau Ummu Qais enggan menikah dengan laki-laki tersebut sampai ada alasannya, sampai ia hijrah. Gitu. Maka laki-laki itu pun hijrah dan berhasil menikahi seorang perempuan bernama Ummu Qais. Nah, ini kunyah ya. Jenal punya istri misalkan, istrinya namanya siapa? Aisyah. Maka ketika Jenal punya anak nih namanya misalkan Fatimah kayak anak Ustaz, maka si istri Jenal itu bisa disebut Ummu Fatimah. Jenal jadi Abu Fatimah. Gitu. Jangan ngasih yang aneh-aneh namanya ya. Yang baik. Nah, kemudian setelah hijrah maka laki-laki tersebut pun berhasil menikahi seorang perempuan bernama Ummu Qais. Maka setelah itu laki-laki itu mendapat gelar atau julukan ya. Laki-laki tersebut mendapat gelar ataupun julukan dengan nama dan gelar julukan tersebut adalah Muhajir Ummu Qais, orang yang hijrah karena
menikahi Ummu Qais. Gitu. Kadang ketika laki-laki sudah dilanda penyakit merah jambu ataupun cinta, maka laki-laki tersebut akan mengorbankan dan melakukan apapun agar mendapatkan perempuan yang dia cintai. Apakah boleh Ustaz seperti itu? Boleh, asal sesuai dengan syariat Islam. Jangan sampai ya antum cinta ditolak dukun bertindak. Gitu. Ya sudah, kalau antum ditolak ya udah baca doa tidur aja, kata Ustaz juga kan ya. Bismika Allahumma ahya wa amut. Gitu. Kenapa? Karena menggapai dirinya bagaikan sebuah mimpi di saat tidur, udah simpel aja. Tinggal cari yang lain kan ya, cari yang lain. Gak usah stres lah. Gitu. Siapa tahu nanti ternyata setelah Zam-Zam ditolak, Jam-Jam lihat ahwat yang lain senyumannya indah gitu kan. Gitu. Akhirnya Zam-Zam ta'aruf kan ya, assalamualaikum ukhti gitu. Ada apa? Wah, masyaallah. Boleh nggak? Kalau antum niat serius sudah siap ya, secara apa fisik, jasad, keilmuan, itu secara harta, ya. Tidak harus kaya dan tidak harus punya pekerjaan tetap untuk meminang seorang wanita. Kalau antum ditanya, ini Jam-Jam punya pekerjaan tetap nggak? Zam-Zam kan menikah sama anak saya. Aduh Pak, saya tidak punya pekerjaan tetap gitu. Tapi Zam-Zam jawab, insya Allah saya akan tetap bekerja untuk menafkahi putri Bapak. Terus punya penghasilan tetap? Tidak, insya Allah saya akan tetap berpenghasilan untuk menikahi putri Bapak dan menjalankan sebagai kewajiban seorang suami. Kamu siap jaga putri saya? Insya Allah bahkan saya jaga agar putri Bapak melaksanakan sholat 5 waktu. Saya imamnya Pak. Oh silakan ya. Langsung datang tuh apa tuh? Zam-Zam tuh silakan bilang ke anak saya gitu kan. Bilang nanti Adinda gitu. Zam-Zam tuh suka ketika lihat senyuman Adinda gitu. Seandainya senyuman itu sedekah, maka Zam-Zam adalah orang termiskin di muka bumi ini yang menginginkan sedekah itu. Langsung kan diterima, nikah. Simpel kan? Gitu. Jangan pacaran. Udah lulus dari sini jangan pacaran, jaga harga diri, jaga kehormatan. Ustadz bilang gitu kayak nggak pernah, saya pernah pacaran lah. Ya. Saya pernah pacaran, makanya jangan pacaran karena pernah merasakan bagaimana pacaran. Ada sebuah penyesalan apa? Kalau udah ada pacaran, kasihan istri yang sekarang nikahi itu, kita nikahkan itu tidak bisa dijadikan sebagai cinta pertama. Gitu. Kasihan lah. Padahal seorang perempuan yang siap berjuang demi antum sesungguhnya itu bukan pacar, istri. Wah, antum kalau udah nikah ya, sharing ya sama Ustaz ya. Mungkin pacaran indah, ke bioskop, makan bareng ya di rumah makan, gandengan tangan gitu. Itu perjuangan gitu kan. Enggak. Perjuangan seorang perempuan yang kelak kamu cintai adalah di saat perempuan tersebut mengorbankan dan menegangkan nyawanya hanya untuk melahirkan anakmu. Bayangin antum tuh lihat perempuan kesakitan, bahkan sampai mati, harus mati nih agar anak ini selamat, rela. Itu buatan siapa? Itu contoh daripada pengorbanan seorang perempuan yang kita cintai sesungguhnya. Nah sekarang mah masih cinta-cinta beruk lah itu mah. Pegangan tangan jalan gitu kan. Kamu sayang nggak sama aku? Sayang atuh gitu kan. Kalau nggak sayang mah. Ternyata di WhatsApp-nya ada pesantren asrama putri. Semua dibilang sayang. WhatsApp-an sama 50 wanita gitu kan. WhatsApp-an sama 50 wanita, aku sayang kamu, send al, prank langsung. Nggak apa-apa Ustaz kalau pacaran 50 yang penting nikah satu. Nggak boleh juga. Kenapa? Saya punya anak perempuan dan gak kepikiran punya anak perempuan. Antum punya ibu perempuan, apakah antum ingin ibu antum disakiti oleh laki-laki lain? Hatinya yang lemah itu menjadi rapuh dan retak karena dihandati orang laki-laki? Gak mau lah ya. Maka jadilah seorang laki-laki yang bertanggung jawab. Jaga kehormatan, jaga harga diri, bahagiakan perempuan yang suatu saat kelak menjadi seorang pendamping hidupmu. Siap? Siap? Nah ini
hadis tentang niat. Jadi hadis tentang niat itu gara-gara sahabat yang hijrah ya, Muhajir Ummu Qais, gelarnya itu. Orang yang hijrah karena Ummu Qais. Imam An-Nawawi pun punya gelar. Imam An-Nawawi yang ngarang apa, Riyadhus Shalihin. Nyusun ya, ngarang hadis itu dari Nabi. Gampang Ustaz, antum pikir gampang bikin buku kitab, susah. Ulama dulu Imam Bukhari aja ngumpulin 600.000 hadis hanya untuk buat 7.000 hadis lebih tentang yang sahih itu. Berapa tuh? 600.000, ada yang bilang 700.000 hadis. Baru difilter tinggal 7.000-an lebih. Saya tantang antum ngumpulin 100.000 hadis ya. Waduh, kebanyakan 100.000 hadis ya. Sekarang tinggal ada Google, buka Maktabah Syamilah. Ada aplikasi namanya Maktabah Syamilah, bisa diinstal di komputer. Isinya belasan ribu kitab, Pondok kalau diisi kitab itu penuh lah pokoknya. Hanya dengan satu keping kaset sekarang. Sahih Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Musnad Imam Ahmad, Musnad Imam Syafi'i, semua ada semua. Masyaallah. Di Android ada ensiklopedia hadis, download nanti kalau megang HP buat baca-baca. Isinya 70.000 hadis. Itu ya. 9 kitab hadis ada di sana semua. Tinggal baca, antum enggak usah nyari. Imam Bukhari jalan puluhan ratusan kilometer untuk satu hadis. Hadis apa ini? Nama makhluk binian, contoh ya, contoh. Santri jalan di asrama ke sini. Saking malasnya belajar, santri jalan seperti zombie. Nyampe di majelis taklim, orang lain baca doa, belajarin baca doa bismillahirrahmanirrahim akhirnya. Karena kata Ustaz, Sufyan masih ingat cina. Oke, walaupun kita tidur ketika belajar itu mulia. Wah, iya betul. Nggak ada yang salah, betul. Tapi sayang, nanti penyesalan udah tua, udah punya anak, istri, kok nggak maksimal. Artinya siapa yang hijrah karena sesuatu niat tujuan, maka dia mendapatkan niat tujuan itu. Berhasil tuh nikahin seorang perempuan. Nah, kemudian fikih hadisnya. Di sini ada beberapa poin terkait fikih hadis daripada hadis Arba'in An-Nawawi nomor pertama. Ada sekitar 4 poin. Yang pertama yaitu terkait disyariatkannya niat. Udah Ustaz bahas tadi ya. Kita ringkas saja supaya lebih cepat, waktu nggak lama. Disyariatkan niat. Contohnya apa tadi? Di dalam kitab fikih, ya. Di dalam kitab fikih. Tapi di antara ulama 4 madhab ini ada perbedaan pendapat masalah apakah niat itu dimasukkan ke dalam rukun ibadah atau tidak, gitu ya. Tapi kebanyakan memasukkan niat ke dalam rukun ibadah. Ada salah satu imam besar luar biasa di antara salah satu imam 4 madhab, yaitu menurut Imam Hanafi. Menurut Imam Hanafi atau ulama yang bermadhab Abu Hanifah, madhab Hanafi, niat ini merupakan syarat kesempurnaan ibadah untuk mendapatkan pahala. Artinya dia bukan sesuatu yang wajib, cuman akan jauh lebih sempurna pahala ibadah jika disertai niat. Tapi berbeda dengan Imam Asy-Syafi'i, ya, Imam Asy-Syafi'i dan ulama-ulama yang bermadhab Imam Syafi'i, bahwasannya niat ini adalah rukun, bukan hanya kesempurnaan, rukun. Kalau kesempurnaan berarti masuknya apa? Sunnah. Ini rukun, wajib. Saya pribadi berpendapat bahwasannya, mengambil pendapat banyak ulama, niat ini adalah rukun dalam ibadah. Gitu. Jadi tidak sah kecuali dengan niat. Yang kedua, waktu dan tempat niat. Waktu dan tempat niat itu kapan, Ustaz? Itu pertama saat melakukan ibadah. Contoh ketika sholat saat takbir. Pokoknya rumusnya simpel. Kapan niat dihadirkan di hati. Bagi yang misalkan was-was, maka sebagian ulama mengatakan sunnah untuk melafalkan niat kalau was-was. Walaupun sebagian ulama lagi mengatakan melafalkan niat adalah bid'ah, gitu ya. Tapi niat itu yang paling penting terdapat pada hati, bukan lisan. Tapi saya mau was-was Ustaz, boleh, silakan dilafalkan. Salat usolli fardhu maghribi thalatha rakaatin dan selanjutnya. Saya mah enggak was-was, misalkan ada, saya mah tidak mau melafalkan tafadhol, terserah antum. Karena apa? Hakikat niat adalah amalan hati. Gitu.
Jadi niat ini rumusnya dilakukan di awal ibadah. Contoh ketika sholat saat takbiratul ihram, Allahu Akbar, kita hadirkan niat tentang sholat. Gitu. Sementara itu niat pada puasa cukup dilakukan sebelumnya karena sulit mendeteksi waktu fajar. Makanya kalau di kita ya beberapa masjid itu kadang niat itu dilafalkan malam hari ibadah taraweh ya. Nawaitu sama godin gitu kan, bareng jamaah dipimpin imam kan. Gitu. Nah itu khilaf ya, enggak usah rame lah ya. Sebagian bilang bid'ah, sebagian bilang sunnah. Kesimpulannya apa? Memang tidak ada dalil Nabi melafalkan niat gitu. Nabi musallat Allahu Akbar usolli fardhu maghrib, enggak ada gitu kan. Cuman ini masuk ke ranah fikih para ulama. Ini adalah obat bagi orang yang punya penyakit was-was atau sulit untuk fokus ibadah, maka dia dilafalkannya. Jadi yang tidak melafalkan niat silakan ya, yang melafalkan juga sih silakan. Yang salah yang tidak sholat dan tidak puasa. Atau yang berantem karena keduanya. Gitu. Berantem gara-gara masalah khilafiyah fikih itu bingung saya. Ini sunnah, ini enggak sunnah. Antum berantem haram hukumnya tuh. Bukan sunnah dan tidak sunnah. Berantem musuhan tuh haram. Apalagi baku hantam, tonjok. Antum mukul orang tuh haram, bukan sunnah dan tidak sunnah lagi, bukan makruh, haram. Jangan sampai sesuatu yang bersifat khilafiyah menyebabkan kita melakukan hal yang sifatnya haram. Nah, berarti setan berhasil untuk merasuki antum. Debat biasa wajar. Ulama dulu Imam Ahmad dan Imam Syafi'i itu pernah debat. Imam Malik sama Imam Syafi'i itu pernah debat. Ya. Jadi Imam Malik, Imam Syafi'i pernah debat atau diskusi. Gara-gara apa? Rizki. Kata Imam Malik, rizki itu datang kan? Datang. Kata Imam Syafi'i, enggak wahai guru gitu kan. Rizki itu kita harus cari dulu. Tapi indahnya ulama dahulu ketika debat itu, setelah debat ketawa mereka tuh. Kejadian pernah terjadi oleh Imam Malik dan Imam Syafi'i. Rizki itu datang dengan sendiri, gitu kan ya? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Bertawa kepada Allah, Allah kasih rizki. Kata Imam Syafi'i, ya harus ikhtiar dulu ya. Masa nggak ikhtiar ya? Betul nggak? Masuk akal kan? Jenal mau dapat uang kerja, nah ikhtiar. Akhirnya Imam Syafi'i keluar. Ketika keluar ada seseorang yang sedang panen anggur. Maka bantu-bantu untuk panen anggur. Setelah panen anggur, dikasihlah sebagian anggur hasil panen tadi kata Imam Syafi'i. Maka Imam Syafi'i pulang ke gurunya nih, saya buktikan bahwasannya saya dapat anggur ini karena bantu-bantu adalah ikhtiar, betul nggak? Wah, nih saya buktikan nih ke imam nih. Di situ dicari ikhtiar. Datang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada Imam Syafi'i, wahai guru, ini ada anggur, simpan. Nah, tadi kan kata saya nih rezeki itu harus dicari ikhtiar gitu, karena ini buktinya. Wah, kan. Kata Imam Malik senyum. Ketika tadi saya ngajar, saya kepikiran anggur. Saya nggak nyari udah datang ke sini. Luar biasa. Akhirnya mereka berdua ketawa. Ya, kata Imam Malik, saya tadi kepikiran anggur dan pingin anggur. Tapi saya nggak nyari, tahu-tahu datang di depan saya. Antum yang nganterin. Ya. Dua-duanya betul kan? Kata Imam Malik, rizki datang sendiri. Kata Imam Syafi'i, rizki harus ikhtiar dicari. Artinya para ulama mengatakan ternyata rizki orang tuh berbeda-beda. Ada yang makomnya rizkinya itu harus dicari dulu. Tapi ada yang makomnya rizki itu bisa datang sendiri. Ya antum jangan bahas siapa Imam Malik. Imam Malik itu disebutnya Imam Darul Hijrah. Ya, tidak ada orang yang berani berfatwa di kota Madinah pada saat itu selagi Imam Malik hidup. Saking luas ilmunya. Beliau mengarang kitab yang luar biasa, itu kitab Al-Muwatta. Fikihnya Imam Malik yang menjadi rujukan pertama di mazhab Maliki itu kitab Al-Muwatta. Dan beliau lahir di sana, bahkan meninggal pun di kota Madinah. Wah, banyak ulama di berbagai negara tuh belajar ke Imam Malik. Yang tua, yang muda. Imam Syafi'i yang muda, tapi muda berprestasi, sampai-sampai orang yang tua tuh belajar. Imam Malik mau setoran ke Imam Malik hafalan kitab Al-Muwatta. Kata Imam Malik, setor ke anak ini. Kok ke anak ini dia hafal semua kitabnya? Wah, Masya Allah. Jadi indah, perdebatan tuh ada. Tinggal kita menyikapinya bagaimana. Dari dulu juga ada. Imam Syafi'i kunut subuh, Imam Ahmad bin Hanbal tidak kunut subuh. Silakan antum kunut. Saya enggak maksa antum lah. Jenal misalnya saya mau kunut, tafadhol kunut.
Tapi lihat situasi. Antum kunut di masjid Persis ya jangan, sesuaikan gitu kan ya. Antum kunut di masjid Muhammadiyah ya jangan, sesuaikan. Ketika antum kunut di masjid NU tepat, silakan. Itu paham. Karena aneh ya, antum diusir jadi imam yang ada kan. Dan itu pernah dilakukan Imam Syafi'i. Ketika Imam Syafi'i sholat di kampungnya Imam Ahmad yang mayoritas berfikih mazhab Ahmad bin Hambal, mazhab Hambali, maka Imam Syafi'i pun tidak kunut. Nggak mentang-mentang ya, Imam Ahmad hebat nggak? Hebat, ahli hadis, hafal 1 juta hadis. Saya gurunya. Enggak gitu. Saling menghargai semua. Enggak. Itu. Kenapa kunut? Kata Imam Syafi'i, aku menghargai orang-orang yang berpemahaman fikih Hambali di sini ya. Itu. Silakan itu. Yang salah tetap yang tidak sholat. Itu apa tadi? Waktu dan tempat niat ya, kapan ya? Lanjut ah, kelamaan. Jam 10 menit lagi. Poin ketiga, ada 4 poin ya, yaitu wajibnya hijrah. Berhijrah dari daerah orang-orang kafir menuju daerah orang-orang mukmin. Wajib hukumnya bagi setiap orang Islam yang tidak mampu menegakkan agamanya. Hukum ini bersifat tetap dan tidak dibatasi apapun. Artinya jika di suatu tempat nih, Zam-Zam susah melaksanakan ibadah, mendapatkan intimidasi gitu kan ya. Sekarang tuh saudara kita yang sedang dicoba tuh di India, berjilbab tuh susah. Dilarang oleh pengurus-pengurus di sana tuh dilarang ya. Pokoknya nauzubillah min dzalik lah susah. Masih itu aneh. Orang lain berpakaian pun bebas kan. Mau telanjang, mau pakaiannya seksi, apakah pernah kita? Wah nggak boleh itu seksi gitu. Enggak. Betul nggak? Nah, ya paling kita godol basor kan. Mufti lihat orang pakaian seksi, astagfirullahaladzim gitu kan. Gitu. Nggak langsung sini. Cewek. Kamu tuh pakaiannya jangan seksi, soalnya senyum. Jangan senyum. Wah, manis. Neraka, enggak gitu. Kita godol basor. Agama Islam tuh nggak ngajarin la ikraha fiddin. Maaf, agama Islam itu tidak mengajarkan pemaksaan. La ikraha fiddin. Kita dakwah baik-baik. Jujuk neraka mau kabur orang lain juga. Nah sekarang yang sayang kok kita selaku orang Islam tidak bisa untuk menggunakan hanya pakaian saja yang pakaian tersebut tidak ganggu. Apakah ketika orang lain pakai kerudung atau pakai cadar mata antum langsung perih, wah lepas kerudung, wah enggak kan? Gitu. Kan nggak gitu kan? Makanya aneh, ada apa nih kan? Ada apa? Orang lain bebas berpakaian dengan adat budaya agamanya, bebas, silakan. Ya, misalkan biarawati juga berkerudung, setahu saya. Biarawati itu yang mengabdikan dirinya untuk Tuhan Yesus itu berkerudung. Yang tidak nikah, ya tidak nikah itu berkerudung. Pastor misalkan ya, atau pendeta ya kan pakai, ada sorban juga di sini. Ya. Bebas, silakan. Nggak ganggu gitu. Sama antum Islam mau pakai peci silakan gitu kan, jangan malu. Cuma memang beberapa umat Islam membuat kita malu gitu. Kenapa? Biasanya kalau pakai peci khas bawa map sama bawa kotak amal. Gitu kan ya. Jadi umat Islam itu saya tuh bingung. Jadi dibuat malu oleh agama Islam sendiri. Tadi pagi lah ada yang lewat tuh pakai mobil kan. Dan itu menyetel khas salawat atau nasyid gitu kan ya. Sallallahu ala Muhammad. Bu, assalamualaikum. Yang dimintanya orang Kristen. Yang lihatnya saya malu, astagfirullah. Malu ya. Dan itu sudah diangkat oleh pihak TV. Ternyata beberapa kejadian seperti itu adalah penipuan. Nggak ada bangunan pesantren ya. Cuman keliling-keliling saja ngumpulin uang gitu. Sehari bisa dapat 4 juta 5 juta. Makanya di pondok ini pernah nggak? Ini santri ada 40. Kita kedepannya ada program bagikan map dan kotak amal. Insya Allah nanti produksi 40 kotak amal. Nggak pernah ya. Nggak pernah. Tapi lebih kepada apa, memberikan sebuah program. Silakan pilih mau apa. Dan nggak pun nggak apa-apa gitu kan. Gitu. Yang mau aja bersedekah, yang kamu bersedekah nggak usah gitu. Nah ini apa, meminta-minta seperti ini tidak dianjurkan oleh syariat Islam. Kecuali memang urgen, butuh sekali, baru boleh. Nah hijrah ini tadi apa, diwajibkan hukumnya ketika memang kita susah melaksanakan ibadah atau ada kasus kekerasan, intimidasi, semualah pokoknya. Atau dengan kalimat apa di dunia sekarang, Islamfobia.
Dikit-dikit kalau pakai celana cingkrang, peci, pasti wah ini teroris, ini bawa bom ini. Itu. Kan di kereta gitu dulu pernah kejadian tuh, stasiun santri pakai peci gitu. Bawa apa? Panci panas, kirain bom, ternyata bukan bom dulu. Makanan. Ya. Nah ini Islamophobia tuh bahkan di Indonesia sendiri udah tidak aneh. Banyak tokoh-tokoh yang menyerukan, tolong dong pemerintah terapkan larangan cadar. Ustaz tuh aneh, ngapain gitu ngurus cadar orang lain? Kalau mau ngurus yang lain gitu ya, tolong dong pemerintah mudahkan minyak, nah gitu kan. Sekarang harga minyak naik 40 ribuan. Tolong dong pemerintah misalkan hukum seberat-berat mungkin yang korupsi. Itu kan jelas karena korupsinya triliunan, itu uang rakyat semua. Itu jadi pondok pesantren bisa sekomplek coba. Ya. Yang jelas gitu, minta jangan yang gak jelas. Ngapain gitu. Itu terkait apa? Kita hijrah ketika memang susah mengaplikasikan. Nah, adapun hadis terkait yang berbunyi tidak ada hijrah setelah Fathul Mekah, maksudnya adalah tidak ada hijrah dari Mekah setelah ditaklukkan kota Mekah tersebut. Sudah menjadi wilayah orang Islam. Itu hadis yang khusus untuk kepada kota Mekah karena sudah Fathul Mekah. Fathul Mekah sebagian ustaz bukan penaklukan tapi pembebasan. Pembebasan dari terbelenggunya orang-orang Mekah oleh syirik, oleh patung. Jadi memang ini yang perlu antum tahu tuh, jin itu ada ya. Dan jin itu biasa bersemayam di patung-patung mereka gitu. Sampai ketika pembebasan kota Mekah tuh ada sahabat yang menjatuhkan patung ya, dihancurkan patung, terus ada sesuatu yang keluar. Nabi dijelaskan itu jin. Gitu. Namanya orang-orang kafir ketika menyembah patung, ini kan patung nggak bisa bicara ya. Nah, antum posisikan nih ya, nggak bisa bicara kan. Tahu-tahu pas antum malam-malam sendiri, ini patung, hai Azam, aku adalah Tuhanmu. Waduh, Tuhanku bicara ya, seneng banget kan? Padahal itu jin dan setan. Jin dan setan. Ini pernah terjadi ketika pertama kali Nabi menyebarkan agama Islam, ada patung yang berbicara dan menjelek-jelekan Nabi Muhammad SAW. Dan itu ternyata adalah jin kafir atau setan. Nah, hijrah juga ini adalah istilah menggambarkan orang-orang yang meninggalkan apa yang dilarang Allah. Maka tidak ada istilah pemuda hijrah. Artinya pemuda tersebut hijrah yang dulunya senantiasa melakukan hal yang dilarang Allah, sekarang ditinggalkan. Boleh aja silakan. Ah, nggak boleh, itu kan hijrah mah kita harus pergi, nggak juga. Bebas kok istilah hijrah. Yang penting antum menuju lebih baik dengan kalimat apapun, jika itu bisa mendukung perubahan antum, tafadhol. Nah, misalkan tidak menyapa saudara sama muslim lebih dari 3 hari. Juga seorang istri yang meninggalkan tempat tidur suaminya. Ini adab dalam apa? Tarbiyah ya. Jadi kita, maaf, saya tuh kalau marah pasti nggak akan nanya antum, dan antum harus peka misalkan. Nah, ini diajarkan. Zam-zam buat sesuatu yang Ustaz benci misalkan, maka Ustaz tuh nggak akan nanya zam-zam. Ya. Kita harus paham, Ustaz Sufyan marah nih. Apa yang pertama kali kita lakukan? Minta maaf. Kalau bahasa Yunaninya sasadu. Ya, sasadu. Teman-teman yang nggak tahu tanyain ke orang Sunda itu paham bahasa Yunani. Sasadu apa itu jelasin ya. Nah, di sini oleh para ulama diperbolehkan suami ke istri, istrinya melakukan hal yang salah. Saya makanya misalkan mendiamkan istri beberapa hari, maksimal 3 hari, itu diperbolehkan dalam rangka tarbiyah atau pendidikan. Nah, di sini tuh kan begitu juga diperbolehkan suami mendiamkan istri yang tidak mau diatur atau susah misalkan diatur, tujuannya untuk mendidik, boleh. Yang terakhir ya, intisari hadis ini bermakna bahwa siapa saja yang berniat melakukan amal soleh tetapi tidak bisa melakukannya karena ada uzur yang mendesak, baik sakit maupun meninggal dunia, maka ia tetap mendapatkan pahala. Contohnya apa Ustaz? Bingung. Ustaz nggak usah bingung. Antum misalkan rencana ingin melaksanakan sholat tahajud. Nah, Ibrahim tuh rencana dari kapan mau tahajud Ibrahim? Pada Isya. Pada Isya kan udah murojaah bareng tidur, nanti ana bangun jam berapa ya mau tahajud, mau bangun lebih awal mandi, itu niat. Nah, ketika saking adilnya Allah, ketika hambanya melakukan niat walaupun masih lama tahajudnya, itu sudah Allah berikan pahala.
Tapi ketika Ibrahim niatnya buruk, itu belum diberikan dosa. Nanti malamnya jadi apa yang enak ya, kata Ibrahim tuh. Jam 2-an bangun. Kata Zamzam, ngapain? Tahajud. Enggak, mau ngebangsat misalkan. Soalnya jam 2 kan orang lain lagi tidur kan. Niat ngebangsat nih. Maka saking baik luar biasanya Allah, adilnya Allah, niat buruk tersebut tidak ditulis sebagai dosa. Tapi kalau niatnya baik, wah, insyaallah kata Zamzam tuh nanti nikah lah. Itu niat kan baik ya, udah dicatat. Itu sedikit bagian dari pahalanya. Kemudian para ulama mengatakan perumpamaan niat dan amal itu seperti ruh dan jasad. Amal tanpa niat seperti jasad tanpa ruh, mati. Berarti ya. Pernahkah lihat antum seorang jasad tanpa ruh? Jalan-jalan misalkan di rumah sakit aja. Ini jantungnya sudah tidak ada, tidak ada berdetak. Tapi masih hidup. Wah, apa ya? Jarang lah, nggak ada apa gitu kan. Dedek mati. Udah dinyatakan mati, hidup lagi. Kecuali di film. Ya, di film ada di film. Di film Naruto Edo Tensei namanya ya. Edo Tensei. Tapi nanti akan datang ujian yang paling besar, yang setiap akhir salat kita berlindung dari ujian tersebut, adalah Dajjal, yang bisa menghidupkan orang mati. Orang ya lagi sedih, kehilangan orang yang dia cintainya, orang tua, anak, istri, saudara, adik kakak. Terus meninggal, sedih kan? Seneng gak kalau orang tersebut dihidupkan kembali? Seneng lah, mana gak ada yang seneng ya? Wah, maka orang tersebut akan terperdaya menjadi pengikut agama Dajjal. Wah, ini fitnah yang luar biasa besar. Kalau lagi dapat ujian Zamzam nih sama Allah, diuji, dicoba. Wah, pokoknya mah berat banget ujiannya. Berapa banyak orang yang berat ujiannya, kemudian goyah keimanannya. Gitu loh nggak? Zam, kenapa? Wah, pusing, butuh uang tak 10 juta, tapi jangan punya uang sepeser pun. Tapi kemarin ada yang nawaran kita, katanya mau ngasih, tapi saya harus murtad dulu. Nggak usah. Tapi kan beberapa orang gimana ya, kan banyak tergoda kan. Apalagi Dajjal ini Dajjal tuh luar biasa ya. Dajjal tuh ya. Ini bisa ngidupin orang mati coba. Nangis, lagi tahlilan mungkin kan. Kenapa sedih? Mati, hidup. Parah gitu. Apa ini? Maka Dajjal pun akan mengaku sebagai saya utusan Allah. Saya nabi, saya rasul, yang terakhir saya Tuhan. Masa Tuhan harusnya bisa ngidupin orang mati, hidup. Apalagi mau debat apa? Hidup nih. Dan ini dikabarkan jelas tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad, tidak ada Tuhan selain Allah. Apapun yang terjadi, gitu. Ya Pak Adin ya, jangan tergoda, kuatkan. Maka Nabi memberikan was-was, kalau ketemu Mang Dajjal ya kabur, gitu ya. Nah dulu ada yang mirip dengan Dajjal di India tuh Sai Baba tuh. Sampai ada seorang ulama yang datang ya untuk apa? Diskusi, nasihat, ceramah. Ulama besar. Murtad. Gitu. Nah ini yang sama tipenya seperti Dajjal. Dajjal pun seperti itu. Fuadin nih jadi mufti di Indonesia, ketua MUI nih ya. Wow, saya ceramahin tuh Dajjal, pulang-pulang saya murtad. Ini kayaknya agama yang benar nih. Gitu kan. Saking kuatnya fitnah Dajjal, maka Nabi perintah untuk berlindung ya. Allahumma inni min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wa min fitnatil masiihid dajjal. Masiihid dajjal. Jadi masih ini gelar sama kayak Isa Al-Masih. Ya, gelar Masih. Kalau Nabi Isa itu gelar Masih itu gelar yang dilekatkan kepada Nabi Isa. Jadi kalau apa bisa menyembuhkan orang yang sakit. Sakit Zamzam tangan, bisa Nabi Isa sembuh. Jadi semua nabi itu diberikan mukjizat sesuai dengan kemajuan yang terdapat pada kaum yang didakwahinya. Zaman Nabi Muhammad apa? Kemajuan yang ada pada zaman Nabi itu syair ya. Syair. Orang syair. Ada Al-Qur'an dem. Umar bin Khattab tuh suka bikin syair Umar tuh, bijak lagi. Tapi ketika dia baca Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa, masuk Islam, dapat hidayah, Umar bilang ini bukan buatan manusia. Wah, ini buatan Tuhan pasti. Antarkan saya. Nah,
Hadis ini juga membimbing kita untuk senantiasa ikhlas. Di akhir kajian kesimpulannya, ikhlaskan antum ketika dalam setiap kegiatan. Imam Ghazali itu ngasih was-was hati-hati nih kepada para pencari ilmu. Sebelum cari ilmu, sebelum ibadah, bersihkan hati antum. Udah bersih belum? Atau saya nasihatkan ke antum tuh sebelum tidur bersihkan hati. Dari apapun itu, dari niat-niat yang buruk, niat-niat yang salah penempatannya, dari dosa-dosa yang sifatnya dengki, iri, ya, ria. Antum misalkan udah baik tapi saya mah nggak ria, cuman saya tuh sakit hati Ustaz tadi. Kenapa? Masa saya Ustaz nggak dikasih cimol sama Reza? Oh gitu Zam-Zam? Iya Ustaz, sakit banget. Ah itu maafin aja udah nggak apa-apa. Pertama karena Reza masih anak-anak, ya udah nggak usah direbut juga gitu kan. Ini kan masalah hati kan ya. Maafkan. Nah Imam Ghazali itu. Jadi di akhir majelis Ustaz diingatkan, mari sama-sama setiap hari agar kita senantiasa membersihkan hati kita, luruskan niat kita, dan ini wajib diperbarui. Karena setiap manusia hamba Allah umat Nabi Muhammad kadang lupa memperbarui niat, betul kan? Saking berjalannya kegiatannya, udah hidup mah gini aja. Kapan perbarui niatnya? Padahal setiap kegiatan ibadah perbarui niat. Antum mau sholat perbarui niat, ya Allah. Sholat tuh bayangkan Zam-Zam takbir Allahu Akbar tuh niat kan? Bayangkan ini mungkin menjadi sholat terakhir Zam-Zam. Siapa yang tahu Zam-Zam ternyata meninggal di saat sujud terakhir. Itu. Reza walaupun masih muda, ketika ingin ngapal Quran, baca Quran kan bismillah. Antara tahun kan a'udzubillahi minasyaitonir bismillah. Niat kan? Gitu. Siapa tahu itu menjadi bacaan terakhir Reza kan? Ya Allah Reza masih muda ya Allah kan. Sama teman-teman, bisa jadi hari ini hari terakhir bagi teman-teman juga. Nggak ada yang jamin, bisa jadi ada santri PK yang meninggalnya di pondok. Gitu. Bangun Akso. Bangun Akso. Udah meninggal ternyata. Bu Adin lagi tidur siang gitu kan. Bu Adin minta uang masak, nggak gerak, nah siapa yang tahu kan? Luruskan niat dalam setiap kegiatan ibadah.